pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat tentunya. Silakan ketua kelas dipimpin doa seperti biasanya ya. Silakan ketua kelas. Berikan doa, kita membaca doa. Alsa, Muhammad Saleh, Hadir, Bu. hadir. Kemudian Silvia Hidayani, hadir Bu. ya, Sri Bulan, Hadir Bu. Fajar, Hadir, Bu. Halimah, Hadir Bu. Yulita, Hadir Bu. Edriansa, Hadir, Bu. kemudian Levi, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Putri Melati, Hadir Bu. Dania Salsabila. Hadir Bu. Hadir semua anak ya. Nah, rajin sekolah. Jadi kalau rajin sekolah pelajarannya tidak ketinggalan. Nah, untuk hari ini ya, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya. Apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Masih. Tentang apa nak pembelajaran sebelumnya? Ya, Febri. Tentang prosedur. Tentang tes prosedur, menjelaskan tentang apa saja sih yang kita bahas kemarin? Pengertian. Pengertian. Betul. Iya, ciri ya, kebahasaannya ya. Jadi masih apa tentang tes prosedur. Nah, hari ini kita masih tentang tes prosedur, namun ke tahap menulis teks prosedur ya. Jadi ya, dalam pembelajaran kita hari ini nah, coba kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar ya, yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur, nah ya, yaitu dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan dan isi. Nah, apakah indikator pencapaian kompetensinya? Ada dua ya. Yang pertama, kalian menyusun terlebih dahulu kerangka teks prosedur. Setelah kalian menyusun, kalian akan menulis teks prosedur. Ya, jadi pertama kalian menyusun terlebih dahulu, kedua kalian akan menuliskan teks prosedur. Dan apakah tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuannya yaitu ya, kalian dengan pembelajaran ini kalian akan mampu menyajikan ya, Nah, kalian mampu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur, nah ya, dengan memperhatikan struktur, kemudian unsur kebahasaan dan isi secara lisan dan tulis ya. Bisa secara lisan dan bisa secara tulis. Nah, apa manfaat yang didapat dengan pembelajaran ini? Yang didapat ialah kalian dapat menuliskan teks prosedur ya. Sehari-hari kalian tahu ya, oh ini cara membuatnya begini. Nah, sekarang kalian bagaimana menuangkannya ke dalam sebuah tulisan, yaitu tulisannya teks prosedur ya. Sekarang coba perhatikan. Nah, Ibu ada gambar di sini. Apakah kalian sangat mengenal gambar ini? Iya. Iya, hampir setiap hari kan ada kalian melihatnya? Iya. Iya. Biasanya ada di mana? Di toko. Di toko ada. Kemudian Di warung. di warung, di provisi ya. Ini apa namanya? Mie. Mie instan. Mie
mudah untuk dimasak ya? Ya. Namanya juga instan. Nah, ada yang tahu bagaimana cara memasak mie tersebut? Ayo. Mudah sekali nah cara memasaknya bagaimana? Kalau kita membeli mie instan itu biasanya dibungkus bagian belakang ada tata cara memasak mie instan tersebut. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara membuatnya? Ayo. Bagaimana Servia? Pertama-tama masukkan air panas ke dalam panci, lalu nyalakan kompor. Kemudian buka kemasan mie instan, lalu rebus mie. Kedua, tunggulah kira-kira 3 menit supaya matang. Setelah matang, tiriskan mie menggunakan penyaringan dan siram mie menggunakan air panas. Ketiga, campurkan bumbu mie instan ke dalam mangkok, lalu tuangkan air panas ke dalam mangkok. Keempat, tuangkan mie ke dalam mangkok dan telah diberi bumbu. Iya, lah itu cara-cara memasak mie instan. Tentunya sebelum kita memasak apa yang kita persiapkan terlebih dahulu? Panci. Terus Air. mangkok. Ya, Sendok. apalagi mie instan. Airnya seberapa banyak? Apakah 1 ember? Iya. Kira-kira misalnya 200 ml air, misalnya atau 400 ml air. Jadi harus ada takaran pasti ya. Jadi kalau misalnya memasak mie-nya hanya 1, tidak mungkin kan airnya harus 1 ember atau 1 panci besar kan? Jadi disesuaikan. Nah, jadi takarannya harus pas ya. Nah, itu cara memasak mie instan. Tentunya kalian sudah biasa ya. Ada yang tidak tahu bagaimana cara memasak mie instan? Atau belum pernah? Oh sudah ya, iya sudah pernah ya. Nah sekarang coba kalian perhatikan. Nah kembali lagi ya ke pembelajaran yang kemarin ya. Ini akan berhubungan dengan cara menulis teks prosedur ya. Dalam menulis teks prosedur kita harus tahu terlebih dahulu teks prosedur apa, strukturnya bagaimana dan bagaimana bahasaannya. Untuk teks prosedur ini pengertiannya masih ingat ya, Tevi? Teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Iya, jadi dia berupa tahap kegiatan. Kalau tahap itu dari yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir. Jadi dia harus melalui dari awal sampai akhir ya. Kemudian strukturnya yang bagaimana teks prosedur itu nah? Alsa ya silakan. Ada tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Iya, ada tujuan yang pertama. Apa sih tujuannya? Kalian jabarkan dulu tujuan, kalian menuliskan itu. Kemudian alat dan bahan ya. Ya, alat dan bahan, alatnya disebutkan dan juga bahannya, takarannya harus sesuai ya. Harus ada batasannya, misalnya 2 sendok apa? 2 sendok makan ataukah 2 sendok teh ya. Kemudian ada apa lagi? Cara ya. Langkah-langkahnya. Nah, yang namanya langkah-langkah harus berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian setelah itu apa lagi? Penutup. Jadi ada penutup dari rangkaian kegiatan teks prosedur tersebut. Bisa dipahami nah? Bisa. Iya. Kemudian untuk langkah-langkah menulis teks prosedur, apa sih langkah-langkahnya? Iya, bagaimana sih Bella? Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Langkah-langkahnya? Unsur-unsur Oh itu unsur-unsurnya. Ya apa unsur-unsurnya? penggunaan kalimat perintah, menggunakan bentuk pasif, penggunaan kriteria, menggunakan kalimat saran atau larangan, kata keterangan, konjungsi temporal. Iya, ya. Itu unsur-unsurnya. Kemudian untuk langkah-langkahnya ada yang tahu? Iya, Bania silakan. Langkah-langkah teks prosedur bisa disajikan dalam 2 bentuk. Ya. A. Dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan B. Dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Iya, ya tentu ya cara menulis teks prosedur. Nah, sekarang ya Ibu akan mengajak kalian menonton sebuah video ya. Perhatikan, kalian akan menonton sebuah video tentang cara membuat sesuatu ya. Kalian Ibu bagi menjadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, kalian perhatikan
saksikan video tersebut, kemudian kalian diskusikan bersama kelompokmu mengenai bagaimana ya penulisan teks prosedur. Kalian tuliskan ke dalam teks prosedur ya. Kemudian setelah itu nanti kalian akan menyajikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, untuk soalnya ini di LKPD coba silakan dibaca Rizky. Soal di LKPD itu ya. Sekarang Ibu bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Kalian baca soal di LKPD. Coba dibaca Rizky. Bagaimana soalnya? Tulislah teks prosedur berdasarkan video berjudul resep es krim stick pop es murah, meriah, dan enak yang ditampilkan di PowerPoint dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, ya itulah tadi ya. Kalian silakan tonton, kemudian kalian tuliskan teks prosedur tersebut. Lihat dari segi strukturnya bagaimana dan juga kaidah kebahasaannya kalian perhatikan ya. Silakan kalian tonton baik-baik. Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi di channel Nurcake. Di video kali ini aku bikin es tipe es yang gampang banget bikinnya, modalnya juga murah meriah. Cocok sekali untuk para bunda di rumah yang ingin memulai usaha atau bisnis ala rumahan ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan like buat yang belum. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Bahan-bahan yang digunakan 2 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan gula pasir, 1 sachet pop es rasa coklat atau apa aja. Karena aku pakai coklat, jadi susu kental manisnya juga rasa coklat. Dan 500 ml air mineral. Siapkan juga cetakan stick esnya ya. Di sini aku sudah siapkan panci kecil. Kita campurkan semua bahan menjadi satu. Masak dengan api sedang sampai mendidih, sambil terus diaduk-aduk. Nah, ini sudah mendidih, lalu matikan kompor. Di sini aku akan masukkan ke dalam gelas takar supaya lebih gampang pada saat menuangkan.
cetakan. Sampai penuh ya teman-teman. Setelah adonan dituangkan ke dalam cetakan, diamkan dulu sampai agak dingin. Nah, ini sudah aku diamkan sampai dingin. Lalu kita tancapkan stik es krim di tengah-tengah. Nah, kayak gini, kemudian masukkan ke dalam freezer sampai beku. Nah, ini dia teman-teman, stik es krimnya yang sudah beku, sudah aku keluarkan dari freezer. Selanjutnya tinggal kita keluarkan dari cetakan. Ini dia hasilnya, es krim stick pop ice-nya sudah jadi. Selamat mencoba di rumah ya, semoga videonya mudah untuk diikuti dan dapat menginspirasi teman-teman semua di rumah. Cocok sekali untuk ide bisnis ala rumahan karena modalnya murah meriah. Jangan lupa untuk dukung channel ini ya dengan cara like video ini, subscribe buat yang belum. Itulah tadi ya video tentang ya membuat es ya. Es apa itu nanti kalian lebih tahu ya itu tentang apa. Nah sekarang silakan kalian tuliskan ke dalam teks prosedur. Ingat ya KKM kita 70 minimalnya, jadi harus ya ada KKM ya. Jadi minimal 70. Ibu harapkan nilai kalian jauh lebih besar ya. Paling tidak 80, 90, alhamdulillah kalau sudah sampai 100 ya. Kemudian untuk rubrik penskorannya bisa dilihat ya KPD kalian ya. Bagaimana penskoran penilaian tersebut. Silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Setelah diskusi nanti kalian presentasi di depan kelas ya. Silakan untuk diskusi. Silakan didiskusikan. Perhatikan struktur dan kebahasaannya ya. Struktur dan kebahasaan perhatikan urutannya juga. Cantumkan judul juga ya. Judulnya apa? Silakan kalian tuliskan ya. Lihat KTB-nya ya. Kalau masih ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan mengenai video tersebut atau mengenai materi teks tersebut. Masih ada yang bingung, silakan ditanyakan. Kalau kalian menyimak dengan baik, kalian akan mendapatkan jawabannya karena semuanya ada di video
video tersebut. Tujuannya ya bingung ya, pengantar dari kalian tadi tentang apa minuman tersebut bagaimana. Nah, kalau yang di bahan ajar kan pakai ada gambarnya juga, tadi ada gambarnya juga kan, gambarnya itu kalian yang menuliskan bagaimana prosedurnya. Nomor 1. Itu ada itu tadi ya. Bingung. Jelaskan rapi. Ingat, yang pertama dulu tentunya kan, tidak mungkin lah kalau walaupun yang pertama dulu dan pastinya kita harus tahu dulu kan, jadi tahu arahannya kemana. Sudah judul apa Rabina yang kedua? Sudah judul tujuan. Jadi kalian tuliskan tujuannya ya mengenai minuman tersebut. Kemudian setelah tujuan apa? Bahan dan alat dituliskan secara rinci. Ingat kalau bahan itu harus ada batasannya, misalnya 1 gelas air atau 2 sendok makan, harus memang benar-benar jelas. Kemudian setelah itu adalah langkah-langkah. Langkah-langkahnya harus berurutan. Dan ingat bagaimana penulisan kebahasaannya, ya. Strukturnya diperhatikan, kemudian kebahasaannya diperhatikan. Setelah itu nanti kalian akan menutup ya, ada penutupan di situ. Jangan hanya segala langkah-langkah selesai. Apa penutupnya itu?
Tidak ada yang lewat dengar tadi. Kamu tahu siapa ayamnya? Lihat ya. Nah, kalau kita rajin lihat ada bisa ketemu itu membuat teks prosedur melalui YouTube. Banyak kan sekarang? Banyak anak-anak kreatif yang membuat teks prosedur itu video mengenai teks prosedur, bisa misalnya cara membuat sesuatu, tidak hanya makanan nak ya. Namanya prosedur itu tidak hanya makanan. Prosedur itu kalau kalian anak-anak biasanya apa? Misalnya kalian tonton di YouTube tutorial apa? Itu tutorial lah. Iya. Sama dengan prosedur tutorial. Kalau perempuan biasanya tutorial make up. Nomor 1 bagaimana? Sudah sampai mana? Langkah-langkah ya. Perhatikan bahan dan alatnya, anak ya. Iya, Bu. Takarannya yang sesuai dengan yang ada di video. Supaya lebih mudah menemukan. Jangan terlewat satu langkah ini ya. Nanti lupa memasukkan ke dalam ini wadahnya.
Kelompok 1 sudah sampai mana? Kelompok 1. Tuh ya, kelompok 1 Alsan. Sudah sampai mana? Sudah sampai langkah-langkah? Iya. Ya, kelompok 2? Kelompok 3? Ya. Ya, ini yang sama aja nanti selesainya. Masih ke tahap penutup. Penutup. Kalau sudah selesai kita tahap penutup, nanti kita akan presentasi. Satu apa ini? Satu kaleng, saset. Ya, jadi jangan satu susu. Susunya seberapa? Atau satu tepung. Satu apa yang dimaksud? Makan. Apakah satu teh, satu gelas? Ya. Takarannya, diperhatikan takarannya ya. Kalau membuat kue, dia kalau gandumnya kebanyakan, bantat kue bolunya. Ya? Ini tidak? Cobalah kalau kalian, ibu kalian mengajak membuat kue. Halimah buat kue. Gandumnya 2 ya. 2 cangkir atau 2 gelas? Cangkir dengan gelas lain, karena ukurannya berbeda. Karena tiap gelas pun berbeda. Ya, Halimah kurang mendengar. 2 sendok, 2 sendok makan ditambahkannya. Jadi banyak telur, masuk sama air. Jadi kan bolunya, karena takarannya tidak sesuai. Jadi perhatikan takarannya. Nah, lagi langkah-langkahnya dibutuhkan. Ingat penggunaan kalimatnya. Tadi ada menggunakan kalimat perintah. Nah, di situ tadi ada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh si Nurkek itu tadi. Jadi dia menggunakan kalimat perintah tidak? Kita lihat juga kebahasaannya. Kelompok 1 sudah menutup loh. Kalian sudah tahap mana? Yang kelompok 2. Langkah terakhir ya. Kelompok 3 sudah langkah? Sudah selesai langkahnya? Belum ya. Nah, masih ada waktu ya. Silakan. Masih ada 5 menit lagi. Perhatikan baik-baik dari urutannya, kemudian penulisannya, apakah sudah sesuai dengan video tersebut. Silakan kembangkan kalimat. Sudah selesai? Oh, kita hanya meneruskan saja ya, nanti baru kita lihat lagi ya. Maksud ibu tadi kalian lihat yang langkah-langkah tadi, langkah-langkah kan menggunakan kalimat perintahan gitu. Kita lihat sesuai dengan struktur dan kebahasannya atau tidak.
ya video yang ditayangkan tadi. Sudah selesai? Sudah. Ya, kelompok yang sudah selesai tepuk tangan. 1, kelompok 2. Kita tunggu kelompok 3 sebentar lagi ya. Benar ya, tanya berangkat. Perhatikan lagi tugasnya itu. Baca lagi apakah sudah selesai belum. Tapi ini kita presentasi. Aduh, nanti saya lupa dulu. Kalau sudah maju, sudah presentasi, sudah siap ya. Gimana? Sudah. Sudah? Oh, belum. Ambil tunggu dulu ya, kelompok 3. Nanti kita bersama-sama. Sudah selesai. Ya, jadi ketiga kelompok sudah selesai semua ya. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan jawaban kalian ke depan ya. Iya. Secara berkelompok. Siap? Sudah siap? Sudah. Siap ya. Yang kelompok yang maju, yang sudah siap maju kelompok berapa? Berarti sesuai dengan urutan sudah selesai tadi ya. Iya. Silakan terlebih dahulu untuk kelompok 1 maju. Silakan maju di sini ya. Silakan maju dan presentasikan jawaban kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Cynthia. Tulislah teks prosedur berdasarkan video berjudul resep es krim stick pop es murah meriah dan enak yang ditampilkan di PowerPoint dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur. Yang lain diperhatikan nak ya. Es krim stick pop ice. Tujuan pembuatannya: membuat es krim stick pop ice dengan model murah meriah cocok untuk usaha rumahan di masa pandemi. Bahan dan alat untuk membuat es krim stick pop es: bahan 2 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan gula pasir, 1 saset pop es rasa coklat, susu kental manis, 500 ml air. Alat: cetakan stick es krim, 2 panci kecil, 3 gelas takaran. Langkah-langkah: 1. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. 2. Siapkan panci kecil. Lalu campurkan semua bahan ke dalam panci. Lalu masukkan air 500 ml. Aduk-aduk sebentar. Lalu masak dengan api sedang sampai mendidih sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih, matikan kompornya. Setelah itu, masukkan ke dalam gelas takar supaya lebih mudah menuangkannya. Masukkan ke cetakan sampai penuh. Diamkan beberapa saat sampai dingin. Masukkan stik es krim, lalu tancapkan di tengah-tengah. Masukkan ke dalam freezer. Tunggu sampai beku.
Setelah beku, keluarkan dari freezer, lalu keluarkan dari cetakan. Penutup. Semoga video tadi mudah dipahami dan diterapkan untuk usaha rumahan. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok berikutnya yang akan tampil yaitu kelompok 2. Ada kelompok 2 silakan presentasikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bernama Febriansyah, Halimah Yulita dan Fajar Ahmad Kunto. Judul resep es krim stick pop ice murah, meriah dan enak. Tujuan es krim stick pop ice merupakan es yang sangat digemari anak-anak. Es krim stick pop ice gampang dan mudah untuk dibuat, juga cocok untuk bunda-bunda di rumah yang mau usaha kecil-kecilan. Bahan 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, 3 1 saset susu kental manis coklat, 4 1 saset pop ice coklat, bisa juga dengan yang lain sesuai selera, 5 500 ml air mineral. Alat 1 panci kecil, 2 gelas sampah, 3 cetakan es krim, 4 stik es krim, 5 freezer. Langkah-langkah. 1. Siapkan panci kecil. Campurkan semua bahan menjadi satu ke dalam panci kecil. 2. Aduk secara merata. 3. Lalu masak di atas kompor dengan api sedang sampai mendidih dengan diaduk-aduk. 4. Setelah mendidih, angkat lalu matikan kompor. 5. Masukkan ke dalam gelas takar supaya lebih gampang dituangkan ke dalam cetakan. 6. Tuangkan adonan ke dalam cetakan sampai penuh. Setelah adonan dituangkan ke dalam cetakan, diamkan sampai agak mendingin. 7. Lalu tambahkan stik es krim di tengah-tengah es krim. 8. Lalu masukkan ke dalam freezer sampai membeku. 9. Setelah membeku, keluarkan dari dalam cetakan. Penutup. Es krim stick pop es mudah dibuat dan bahan-bahannya cukup sederhana. Selamat mencoba di rumah. Semoga bisa diikuti dan dapat menjadi ide bisnis ala rumahan karena murah meriah. Semoga berhasil. Itu saja hasil dari diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu kelompok 2 ya. Bagus ya, ya. Tetap berdiri ya, nak, anak-anak. Berdirinya. Kemudian untuk kelompok terakhir ya, kelompok 3, silakan untuk presentasi. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Soal, tulislah teks prosedur berdasarkan video berjudul resep es krim stick pop es murah, meriah dan enak yang ditampilkan di PowerPoint dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Judul resep es krim stick pop es murah dan enak. Tujuan menu es krim yang sehat, murah meriah dan kaya akan gizi, cocok untuk minuman sehari-hari dan untuk usaha atau bisnis. Alat dan bahan. Alat 1 panci kecil, 2 cetakan dan stik es krim. Bahan 1 2 sendok makan tepung maizena, 2 3 sendok makan gula pasir, 3 1 saset pop ice rasa coklat, 4 1 saset susu kental manis rasa coklat, 5 500 ml air mineral. Langkah-langkah. 1. Siapkan panci yang sudah ada. 2. Campurkan semua bahan ke dalam panci menjadi satu.
3. Aduk-aduk sebentar. 4. Kemudian masak dengan api sedang sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk. 5. Jika sudah mendidih, matikan kompor. 6. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas takar supaya lebih mudah untuk menuangkan ke dalam cetakan. 7. Kemudian masukkan ke dalam cetakan. 8. Setelah dimasukkan ke dalam cetakan, tunggu hingga dingin lalu tancapkan stik es krimnya. 9. Kemudian masukkan ke dalam freezer. Penutup, itu saja resep es krim ala rumahan yang simpel dan tidak ribet sekaligus sehat, cocok untuk dimakan kapan saja. Selamat mencoba. Baiklah, itu saja hasil dari kelompok kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu kelompok 3 ya. Sudah maju ya, 3 kelompok yang sudah maju. Sekarang coba kita perhatikan lagi ya video tersebut. Coba kalian lihat berdasarkan ini kalian cek apakah sudah sesuai, sasarannya juga sudah sesuai. Kita perhatikan. Simak baik-baik. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di channel Nurcake. Di video kali ini aku bikin es teh pop es yang gampang banget bikinnya, modalnya juga murah meriah. Cocok sekali untuk para bunda di rumah yang ingin memulai usaha atau bisnis ala rumahan ya. Nah, itu tujuannya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan like buat yang belum. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Nah, sekarang masuk ke bahan dan alatnya ya, alat dan alat. Bahan-bahan yang digunakan 2 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan gula pasir, 1 saset pop es rasa coklat atau apa aja. Karena aku pakai coklat, jadi susu kental manisnya juga rasa coklat. Dan 500 ml air mineral. Ada 5 ya. Siapkan juga cetakan stik esnya ya. Ada 5 kan bahannya? Di sini aku sudah siapkan panci kecil. Kita campurkan semua Alatnya bahan ini sekarang menjadi satu. masaknya. Nah, itu langkahnya. Kita semua adonannya satu. Semua bahan dicampurkan. Mudah sekali ya membuatnya. Kecil resiko untuk gagal. Bisa dicoba di rumah, ulangin aja beli bahannya, kalian praktikkan. Kalau tidak ada freezer, numpang tetangga ya. Dijual. Katanya dibeli 1 stick. Mari kita. Oh, saya kalau memang rasanya luar biasa, kenapa tidak ya? Lalu masak dengan api sedang sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk. Sampai mendidih, kalau belum mendidih jangan diangkat. Masih mentah ya? Masih menggumpal. Aduk terus. Nah ini sudah mendidih, lalu matikan kompor. Kita kompornya, jangan langsung diangkat saja. Di sini aku akan masukkan ke dalam gelas takar supaya lebih gampang pada saat menuangkan. Cetakannya siapkan. Masukkan ke dalam cetakan. Boleh nggak? Boleh kalian kalau memakai cetakan yang model yang lain tidak
masukkan ke dalam cetakan, diamkan dulu sampai agak dingin. Nah, ini yang sudah aku diamkan sampai dingin. Lalu kita tancapkan stik es krim di tengah-tengah. Nah, kayak gini, kemudian masukkan ke dalam freezer sampai beku. Pastikan freezernya hidup, nah ya. Nah, ini yang merupakan stik es krimnya yang sudah beku, sudah aku keluarkan dari freezer. Selanjutnya tinggal kita keluarkan dari cetakan. Nah, sudah siap, nah ya. Kalau mau yang rasa stroberi juga bisa. Terserah ya. 100 stik kali itu sudah 20.000 ya. Nah, ini hasilnya, es krim stick pop ice-nya sudah jadi. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga videonya mudah untuk diikuti dan dapat menginspirasi teman-teman semua di rumah. Cocok sekali untuk ide bisnis ala rumahan karena modalnya murah meriah. Jangan lupa untuk dukung channel ini ya dengan cara like video ini. Itu tadi video yang sudah kalian tonton, yang sudah kalian tuliskan teks prosedurnya. Bagaimana menurut kalian dengan hasil kerja kalian? Apakah sudah mendekati atau memang sudah, wah Bu, persis Bu, sama? Sudah sama. Ya, hampir berapa persen menurutmu nak? Kelompok 1? Kemiripannya? 55. 95. Menurut kelompok 2? 99. 99. Oh, itu 100 pasti ya. Iya, tidak mau kalah dia 100 ya. Ya, jadi kalian bisa melihat untuk yang bagian tujuan apakah sudah tepat, kalian dapat melihatnya sendiri kan tadi sudah tepat atau belum. Kemudian alat dan bahannya, langkah-langkahnya, apakah sudah berurutan atau belum dan bagaimana bentuknya. Itu tentang teks prosedur membuat pop ice. Apa tadi judulnya? Stick pop ice. Ya. Nah, bisa dicoba di rumah ya. Nanti pulang kalian coba. Kalau di daerah ini banyak durian kan? Boleh dengan kreasi yang lain. Es durian kocok. Sekarang lagi tren. Kalau di dekat rumah ibu harganya mencapai 10.000 satu gelas. Ya. Nah, kalian bisa berkreasi dan bisa menghasilkan uang dengan kreasi kalian tersebut. Dan lebih baik lagi kalian buat channel YouTube tutorial membuat es durian kocok. Kalau mau misalnya kalian lebih khas dari yang lain, kalian bisa menambahkan sesuatu sebagai inovasi kalian membuat es durian kocok yang lain daripada yang lain ya. Sehingga kalian yang kalian buat itu banyak yang menontonnya karena tidak banyak orang lain yang memiliki kemiripan dengan karya-karya tersebut. Ya, itu tadi tentang menurut kalian ya dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana yang kalian rasakan terhadap pembelajaran kita tentang teks prosedur? Silakan ucapkan tentang pembelajaran kita teks prosedur. Menurut kalian bagaimana? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari teks prosedur ini? Kita dapat mengenal dan menulis teks prosedur. Iya, kita dapat mengenal apa itu teks prosedur, bagaimana menulis teks prosedur. Apa yang paling menarik dalam pembelajaran teks prosedur hari ini? Kita dapat cara membuat es. Apa sih yang kalian dapatkan menarikannya dari pembelajaran hari ini? Apakah dari Bu, setelah ini mempelajari ini saya tahu Bu bagaimana cara membuat stick pop ice itu ya, yang awalnya tidak tahu ya sekarang jadi tahu ya. Setelah melihatnya jadi ingin membuatnya ya. Bisa juga untuk dijual juga. Kemudian dalam pembelajaran kita hari ini, kesulitan-kesulitan apa yang kalian alami dari pembelajaran ini?
Tidak ada ya, karena dari awal minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks prosedur itu apa, strukturnya apa, dan kaidah kebahasaannya apa, dan sekarang kita tinggal menuliskannya ya. Dan itu juga kita lebih mudah untuk menuliskan karena ada tutorial langsung sehingga kita tidak perlu membayangkan, jadi melihat langsung bagaimana prosedur pembuatan dari stick pop ice stick pop ice ya. Nah, kemudian dari pembelajaran ini kalian dapat membuat teks prosedur ya, dapat mengetahui tentang teks prosedur. Nah, sekarang dari pembelajaran ini ya, Ibu ingin ya kalian menjelaskan apa yang kalian terima pembelajaran hari ini. Bisakah kalian menjelaskan materi yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Apa yang kita pelajari? Tentang apa saja? Dapat memahami kaidah kebahasaan dan struktur. Ya, dari pembelajaran hari ini kita dapat memahami kaidah dan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks